Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi di program Tribun Health Tribun Jabar bareng saya Ginanjar Nugraha. Tribuner kali ini, tar dulu apa kabar nih semuanya? Belum tanya nih ya. Tribuners sehat ya? Pokoknya lagi nonton ini, saya doakan sehat selalu dan tetap bahagia pastinya ya. Nah, Tribun kali ini kita mau bahas tentang fisioterapi untuk kesehatan ya mungkin ya. Fisioterapi, mungkin ada di Tribuners semua nih belum tahu fisioterapi itu apa sih? Fisioterapi itu apa? Pengobatannya itu untuk apa gitu kan ya? Sama nggak sih sama tukang pijet ya? Kita bakal bahas yang hari ini, episode kali ini kita sudah kedatangan dosen fisioterapi dari Universitas Santo Borromeus. Ini namanya panjang nih ya, yaitu Teteh Elizabeth Matrona Cynthia Pereira, SFIS, MFIS, FTR. Bener ya Teh? Betul. Hai Teteh, sehat ya? Kang Ginang. Panggilannya apa nih? Cynthia. Cynthia aja ya, Iya, Teh Cynthia ya. Oke. Kayaknya ini dari luar, dari timur kayaknya Iya, ya. Benar betul. ya? Dari Mana Teh? timur, dari NTT. NTT. Flores. Wah, Flores. Iya, Wah, itu betul. banyak pantai bagus sana ya. Terima kasih. belum Main-main pernah lah ke belum pernah ke Flores. sana ke Flores tuh kapan Iya. ke sana ya, kita syuting Iya. di sana deh ya. Betul. Iya, Di banyak sana ya. pantai baru. Banyak yang baru. Teh boleh udah perkenalan lagi Teh atau say halo ke Tribuners, boleh dari Teteh buat Halo aja. Tribuners, perkenalkan saya Cynthia, dosen fisioterapi Universitas Santo Borromeus. Oh, terus tangan dong. Oke, lagi buat Teh Cynthia. Fisioterapi baru berarti ya? Iya, baru. Baru Untuk prodinya prodinya ya, baru. barunya ya. Baru. Masuknya fakultas apa? Fakultas Ilmu Kesehatan. Ilmu Kesehatan. Betul. Tahun ini. Tahun Baru ini. tahu ya. Baru di Wah, tahun luar ini. biasa. Nanti kan mungkin teman-teman semua yang lagi nonton mau Mm-mm. gabung ya mungkin ya, mau Ya. belajar fisioterapi. Ternyata sekarang Universitas Santo Borromeus ini punya program studinya fisioterapi. Betul. Nah, Sarjana fisioterapi. sarjana fisioterapi ya. S1 ya berarti S1. ya. Oke. Penasaran sama fisioterapi itu udah dibuka nih tentang fisioterapi. Mm-mm. Penasaran, fisioterapi itu apa sih Teh? Fisioterapi. Jadi fisioterapi itu adalah suatu profesi yang lahir dari pendidikan. Pendidikan, oke. Betul, tidak dari sertifikasi Mhm. atau dari ikut pelatihan-pelatihan, tapi dari pendidikan. Pendidikan, oke. Tingkat pendidikan tinggi, Mhm. minimal di diploma 3. Diploma 3 Yang minimal. tujuannya daripada fisioterapi untuk memelihara, Hmm. mengembangkan, mengoptimalkan fungsi dan gerak tubuh Fungsi manusia. dan gerak. Berarti lebih hubungannya sama sendi mungkin? Betul, Tulang? fungsi dan gerak tubuh. Betul. Oke. Saraf juga termasuk? Saraf termasuk. Termasuk juga ya. Iya. Wah, berarti ini treatment ya? Treatment. Bisa juga treatment Iya. juga untuk kesehatan atau mungkin untuk pengobatan gitu Untuk ya. pengobatan, ya. Oke, siap-siap. Manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak, tapi harus dikaji lagi sebelum manfaatnya itu ada, tapi kita harus tahu dulu tentang apa yang mau kita capai Oke. gitu. Jadi Oke. dari Oh, oke. anak-anaknya kah atau dari sampai orang tua. Jadi kita harus tahu nih apa dulu yang mau kita capai gitu. Oh, maksudnya Jadi mencapai itu apa yang mau diperbaikin maksudnya? betul, Apa yang mau apa yang diperbaikin mau dengan diperbaiki. fisioterapi ini? Ya. Berarti untuk umur bisa dari umur berapa nih? Dari umur 0 bulan 0 bulan? iya Oh, bisa sampai iya betul. Dari 0 bulan sampai dari sepanjang rentang kehidupan. Karena kehidupan ya. Iya. Oh, ternyata fisioterapi itu Betul. bisa buat kalangan umur berarti Iya, ya. Dan benar. ya maksudnya ini bisa dilakukan oleh ya mau laki-laki perempuan bisa berarti Betul, ya. laki-laki. Oke. Manfaat udah fisioterapi udah sendiri. Sama nggak sih sama tukang pijet gitu atau misalnya fisioterapi punya treatment sendiri? Iya. Jadi kalau fisioterapi dan tukang pijat itu mempunyai tupoksinya masing-masing. Nah, ada kesamaan. Kesamaannya itu dari fisik dan kesehatan. Nah, sekarang yang membedakan tuh dari tujuan, pendidikannya dan pendekatannya. Nah, kalau fisioterapi pendidikannya tadi Iya. minimal D3. Nah, kita tuh di situ di medical science-nya. Jadi kita belajar ilmu-ilmu kedokteran, anatomi, fisiologi, biomekanik. Oh, Nah, ya, ya. anatomi tubuh manusia juga dipelajari Betul. juga. Nah, itu Oke. sebagai dasar dari para fisioterapi. Ada 3 tadi, anatomi, Fisiologi, fisiologi itu apa? fungsi. Fungsi. Jadi setelah kita mempelajari Anatomi anatomi, kita tubuh. mempelajari fungsinya. Fungsinya apa ya? Terus- Misalnya hidung buat bernafas, Betul. oke. Tangan hati buat merasakan, Iya. gitu ya maksudnya. Iya, betul. Nah, setelah itu kita mempelajari biomekanik. Biomekanik itu tentang ilmu gerak. Ilmu gerak. Ilmu gerak, Oh, iya. oke. Terus, nah kalau tukang pijat, dia mungkin satu gift yang dia dapat, nah itu mungkin dipelajari lagi atau mungkin dia pernah mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, itu Pelatihan. dari pendidikannya. Nah, kalau fisioterapi itu pendekatannya lebih kepada bagaimana caranya dia memelihara, bagaimana caranya dia mengembangkan. Jadi ada program latihan yang diberikan atau program perawatan lah yang diberikan oleh para fisioterapi. Sedangkan kalau tukang pijat, dia lebih kepada ketegangan otot atau juga relaksasi begitu.
tujuannya juga sama. Sama ya, Mm-mm. tujuannya sama ya. Tujuannya sama, ya. Tapi gini deh Teh, Ya. mungkin di Tribun semua lagi nonton nih masih bingung dengan fisioterapi nih ya. Untuk pengobatannya pingin lebih detail. Biasanya Mm-mm. pengobatannya itu apa aja nih yang bisa diobati oleh fisioterapi biar bisa menjadi manfaatnya tuh jelas nih fisioterapi itu wah ternyata cocok nih saya di fisioterapi misalnya gitu Oh kan ya. gitu. Terus pengen sakit Oke. sesuatu misalnya Oke. kayak saraf kejepit bisa. Bisa, Bisa. saraf Nah. kejepit bisa. Nah, misalnya berarti kita contohkan salah satu kasus Mhm. aja ya. Ya. Jadi misalnya ada satu di klien Hmm. datang, terus fisioterapinya lihat nih kan, Hmm. klien datang, oh misalnya kliennya datang sambil memegang ini Pinggang. pinggangnya dia gitu kan. Terus fisioterapinya tanya Hmm. sakit apa gitu ya, Hmm. biasa Nah, ya. pertanyaan-pertanyaan sakit itu. Terus periksa, terus dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan secara umum. Ada vital sign-nya juga, ada yang khusus misalnya sakitnya nggak bisa nunduk gitu. Hmm. Nanti dari diagnosis itu yang sudah ditegakkan oleh fisioterapi, Hmm. kita lihat Hmm. treatment apa yang cocok diberikan Mhm. oleh fisioterapis. Misalnya nggak bisa nunduk, Mhm. berarti treatmentnya bukan bukan tentang tunduk lagi gitu. Jadi harus lebih ke, kalau sebutannya tuh kayak ekstensi itu, lebih Ekstensi. lebih kepada Oke. ke belakang. Ya, ya. Sedangkan kalau jenis pengobatannya yaitu Ya, tadi tadi ya. setelah kita mengasih treatmentnya itu ya dikasih edukasi lagi nanti di rumah yang dilakukan oleh bapak atau ibu seperti ini, latihan yang tadi diberikan nanti dilakukan lagi di rumah. Oke. begitu. Oh, jadi fisioterapi ini sebutannya apa untuk profesinya? Fisioterapis Fisioterapis ya, ya, ada memberikan lagi sedikit gerakan lagi Mm-mm. mungkin ya untuk bisa dilakukan di rumah mungkin ya untuk bisa Mm-mm. mencapai kesembuhan yang maksimal gitu Iya, ya. betul. Penyakitnya, tadi kita belum ngomongin penyakitnya. Penyakitnya paling banyak Penyakitnya. apa aja nih bisa dapat sama fisioterapi ini? Penyakitnya, jadi fisioterapi itu banyak. Ada Banyak ya? ranahnya ke pediatri. Pediatri itu anak-anak. Jadi mungkin keterlambatan tumbuh kembang. Oh, oke, Keterlambatan tumbuh kembang anak. Jadi tumbuh kembang anak tuh misalnya begini. Jadi di saat dia umur 4 bulan ke 5 bulan, apa yang bisa dilakukan? Yaitu sudah bisa oke. tegak kepala. Tapi ternyata anaknya belum bisa Belum menegakkan bisa, kepala. Ya, fisioterapi ambil ahli ini. Bagaimana caranya dia melatih si anak supaya bisa menegakkan kepala. Kenapa harus kepalanya bisa ditegakkan? Agar waktu masuk umur 5 bulan, yang seharusnya sudah bisa tengkurap dengan sendiri ya, anaknya itu lebih mudah gitu. Oh, itu untuk anak ya. Itu Kayak, untuk anak. Nah, untuk muskuloskeletal misalnya itu apa? penyakit pada tulang dan otot. Otot, oke. Misalnya dia ya tadi seperti tadi Kang Ginang, Misalnya pada mungkin punggung bawah. misalnya buat pekerja-pekerja kantoran gitu ya, banyak Iya. sering duduk kan Iya, suka betul. kerasan gitu Suka kerasa pinggangnya. tiba-tiba kok bangun Iya, sakit. pinggang gitu ya, sakit ya. Iya, Kurang minum. kurang minum. Ya, salah satunya itu ya, Salah satunya. satunya. Oke. Tapi memang benar. Benar ya? Iya, kalau kita misalnya kurang minum dapat mempengaruhi struktur pada tulang belakang juga karena di situ ada air. Air di tulang belakang. Oke. Jadi kalau misalnya airnya itu habis Berkurang. ya tulang belakangnya mungkin bisa menempel. Oh, jadi maksudnya tidak ada bantalan jadinya ya. Tidak ada bantalannya. Bantalannya semakin menipis begitu. Jadi menyebabkan tulang antara atas dan yang bawah semakin dekat. Semakin dekat ya. Nah, iya. Jadi mempengaruhi mobilitasnya kita. Jadi gini sakit, gini Iya, sakit, iya, gini kaku sakit. lah gini ya, sakit. berarti Iya. ya. Berarti tapi kalau misalnya ternyata sudah terlanjur, tadi air putihnya sudah kurang, ternyata terlanjur sakit, ini Iya. fisioterapi bisa menjadi salah satu pilihan ya. Bisa menjadi salah satu Diapain pilihan. tuh biasanya? Biasanya tadi setelah didiagnosis, treatment yang cocoknya apa? Kalau misalnya nggak bisa gini ya kita kasih latihan, misalnya latihannya tuh ada yang sebutannya McKenzie, latihan McKenzie, atau ada William Flexion. Nah, itu beberapa latihan Oh, buat jadi nama-namanya juga ada ya. nama latihannya. Nama latihannya ya. Wah, luar biasa. Nama latihannya, nama tesnya apa itu ya ada Oke. semua. Nah, tadi lanjut ya kan? Wah, Ada lagi? ada lagi. Sekarang misalnya di olahraga. Olahraga. Kang Ginan pernah nggak sih berpikir olahraga kan yang sakit juga misalnya sprain ankle. Iya, Masuk nggak sih ankle. di muskuloskeletal? Masuk ya? Masuk. Masuk. Oke, tapi penanganan setelah cederanya. Nah, masuknya fisioterapi olahraga. Oh, jadi ada lagi fisioterapi olahraga ya? Fisioterapi khusus olahraga ya. ya. Jadi fisioterapi olahraga itu menangani pasien pasca cedera. Lebih tepatnya sih pasca cedera. Jadi misalnya Recovery lah ya. Iya, betul. Recovery Jadi ya. program latihannya apa yang membuat misalnya itu kan olahraga berarti pada atlet ya. Nah, atau pada yang suka olahraga. Nah, program latihannya tuh apa gitu. Oh, jadi juga dikasih Jadi terapis juga dibedakan ya. sedikit antara muskuloskeletal dan olahraga gitu. Olahraga ya. Oh, oke. Ternyata juga ada buat olahraga. Karena emang bener sih Teh. Mm-mm. Fisioterapi itu saya kenal dulu ya awalnya di olahraga. Karena Olahraga. bisa buat atlet kan Iya. gitu. Maksudnya ini kalau masyarakat secara umum kan tidak auto fisioterapi, itu hanya tukang pijit aja gitu kan. Karena fisioterapi juga suatu ilmu untuk bisa memperbaiki Iya, betul. tadi ya kayak sendi, tulang lagi atau otot. Oke, kan suka lari. Nah, Kok tahu Teh? oke. Sempat cerita. Oh iya ya. Oke, Kirain. Kang Ginan suka lari nih. Nah, sekarang kalau misalnya Kang Ginan ke fisioterapi, mau Kang Ginan
tapi mau mengetahui tentang program latihan apa yang sesuai Hmm. gitu. Nah, sekarang misalnya Kang Ginang maunya tentang apa? Kebugaran. Bisa kebugaran. Misalnya gini, bisa nggak sih fisioterapi itu Mm-mm. bukan untuk cedera? Oke, untuk cederanya, Untuk tapi untuk kebugarannya. kebugaran, misalnya buat Mm-mm. otot makin kuat, misalnya Oke. sendi juga semakin fleksibel, Oke, misalnya atau gitu daya kan ya. tahan ini Dia tuh apa? oksigennya, Oksigen. oke, Oh bisa, oksigen. VO2 max juga bisa. Iya, bisa VO2 max. Itu kan Oh, kebugaran oke, berarti. oke. Kalau Oke. kebugarannya bagus berarti VO2 max-nya bagus. Bagus juga. Oke, Iya, oke. betul. Nah, Bisa juga ya. sekarang ke fisioterapi kasih nih program latihan. Nah, biasanya itu fisioterapi kasih program latihan dilihat dari denyut nadi maksimal. Oke. Misalnya denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi umur. Ya, kalau Ya, boleh. umurnya Kang Ginam berapa? Wih, ketahuan yang tadi. Saya aja. Iya, iya. Oh, 20. apa saya aja teh. Biar tahu. Iya, iya, iya. 36. 36, Iya. berarti 220 dikurangi 36. Dapatnya betul. 184. 4 ya. 184. Itu maksimal. Maksimalnya 184. Oke. Jadi misalnya sekarang untuk kebugaran, berarti yang kita ambil kebugaran tuh 60 sampai 70% dari denyut nadi maksimal. Berarti sekitaran itu Kang Ginang Kang Ginang olahraga sekitaran itu. Kalau melebihi 100 berapa tadi 84 jadi stop. Oh, Gitu. iya, Jadi iya, ya iya. ada tipe-tipenya. Sekarang Tipe-tipenya ya. itu kebugaran. Kalau Kebugaran. misalnya mau lebih interval, misalnya latihan interval. Tapi kalau kebugaran biasanya apa aja tuh yang di sama fisioterapi dibantu nih? Kalau Gerakan-gerakannya misalnya atau Gerakan-gerakannya. misalnya saya suka lari, biasanya Iya. apa aja tuh yang berarti dari Kang Ginang misalnya suka lari, Ah. lari. Biasanya Kang Ginang pakai smartwatch. Nah, itu nanti dilihat di dilihat situ. oke, Ya, berarti berapa gitu sudah ya. mencapai denyut nadi maksimalnya saya. Berarti ya sudah diberhentikan dulu. Salah satunya itu diistirahatkan. ya, oke. Kalau misalnya interval, misalnya lari interval, lari. Berarti kalau interval tuh dari 70 sampai 100%. Nah, kalau misalnya 100% berarti sampai 184. ya. Jadi kalau sudah 184 sudah ya. gitu, ya. Ya, maksudnya Sudah. jangan lebih berarti ya. Jangan lebih begitu. Tapi itu secara latihan. Tapi Secara kalau secara gerakan ada yang mungkin bisa Kalau gerakan ya tergantung kita sukanya gerakan apa. Misalnya kalau nge-gym ya sudah nggak apa-apa. Gerakannya bebas bebas aja ya gitu. gerakannya, maksudnya tidak ada khusus nih. Tidak ada Misalnya khusus, ya. dibikin apa gitu Iya. biar ototnya makin kuat gitu enggak ya? Ya, tapi kalau misalnya untuk kalau ototnya makin kuat berarti nge-gym. Nge-gym ya, Iya. oke, strength training Iya, gitu strength ya. training. Atau kalau misalnya mau fleksibilitas berarti latihan zigzag. Zigzag, oke. Gitu. Oh, jadi diberikan untuk programnya berarti ya fisioterapi ya. betul, Oke, itu oke. biasanya fisioterapi olahraga. Ada lagi setelah fisioterapi olahraga selanjutnya? Fisioterapi kardiovaskular Kardiovaskular itu untuk buat jantung. jantung. Oh, Betul. bisa juga ya? Bisa, misalnya baru post operasi jantung. Pasiennya masih baru sadar mungkin dari koma ya. Koma misalnya. Jadi kan selama koma tuh terjadi penurunan fungsi fisiologis otot. Nah, itu. Setelah itu yang kita lakukan bagaimana caranya pasien ini mengembalikan fungsinya lagi di fungsi awal aja lah. Siapa lagi ya? Nah, yang kita lakukan adalah mengetes dulu Oke. seberapa bisa nih pasiennya oksigennya itu diambilnya tuh seberapa banyak gitu. Nah, dari situ bisa kita ya. kasih latihan gitu. Oh, apa tuh bisa latihan-latihan yang diberikan Misalnya sama kita tes dulu kardiovaskular? nih ada namanya 6-minute walking test, itu untuk mengukur dulu, bisa juga Oh, untuk tes sekalian. jalan. Iya, oke. selama Di treadmill biasanya treadmill ya? di treadmill bisa atau di jalan Jalan. ini selama 6 menit itu juga bisa. Nanti kita lihat, nanti ada rumus pengukuran kebugarannya kan ada kan yang Kang Ginang. Nah, nanti dari situ bisa dilakukan latihan gitu. Jadi tesnya tadi bisa sekalian tes, bisa sekalian latihan Latihan juga gitu. ya. Untuk yang baru misalnya tadi itu penyakitnya baru diselesai operasi jantung, misalnya misalnya jantung ya. operasi. Jantung butuh pengobatan juga, Ya. butuh recovery juga. Ini ada treatment khusus lagi dari fisioterapi gitu ya. Oke. Berarti ini kalau untuk fisioterapi ini kebanyakan itu bukan kebanyakan, maksudnya bisa untuk sebelum cedera dan setelah cedera ya. Tapi Iya. paling banyak setelah cedera mungkin ya. After Paling banyak recovery, after after cedera ya, banyaknya untuk pengobatan fisioterapi ini ya. Iya, Gitu. betul. Setelah kardiovaskular ada lagi? Kardiopulmonal. Pulmonal, apa itu? Kardiopulmonal tuh gangguan pada bukan pulmonal berarti Pulmonal. ya. Pulmonal berarti pada paru-parunya. Paru-paru. Oh, pulmonal, oke. Paru-paru Paru-paru. berarti mungkin kita bisa kasih latihan breathing exercise. Yang kena asma, PPOK Oh, oke, begitu oke, ya. oke. Latihannya mungkin breathing Pas exercise. banget tuh kalau lagi sekarang kan polusi lagi jelek tuh Iya, ya. betul. Bisa juga nih pakai ini. Bisa, ya? bisa. Bisa ya? Latihan napas. Coba Kang Latihan Ginang, napas gimana tuh? Latihan napas kayak menarik napas dalam, tahan Sampai 3 diafragma? hitungan. Boleh Atau cuma di sini? diafragma. Sampai Enggak, diafragma? sampai diafragma Diafragma, oke. ya. Jadi kan ditahan 3 detik atau 3 hitungan terus hembuskan secara perlahan. Tahan ya. Dari hidung, dari mulut? Dari hidung, dari mulut bisa. Oh, Tapi bisa lebih ya? bagusnya kayak mulutnya tuh bibirnya sedikit mencucuk kayak. Tarik. Terus Oh, iya, oke. gitu. Itu berapa lama biasanya? 5 kali 5 aja. kali. Oh, itu bagus buat paru-paru ya? Bagus buat paru-paru, bagus buat yang
Asma, asma punya mungkin PPOK ya. itu juga. Oke, buat perokok bagus. Perokok. Berarti kalau perokok kenanya apa dulu dong? Oh iya, kenapa PPOK dulu berarti ya. PPOK ya? Bisa berarti. Bisa berarti ya. Oh, oke oke, siap. Mm. Paru udah. Ada lagi setelah paru? Geriatri. Geriatri apa? Geriatri itu untuk orang-orang tua yang sudah masuk lanjut usia. Iya. Makanya di rumah sakit banyak ya fisioterapi Banyak. mengatasi untuk orang tua ya. Atau kalau enggak ada orang-orang tua yang suka senam, Hmm. mungkin program latihannya itu bisa fisioterapi yang Oh, santai. misalnya orang tuanya ini penyakitnya hipertensi. Ya, ya. Ya berarti kan kalau misalnya di hipertensi, berarti tekanan darahnya nggak boleh melebihi lebih. ya Oke. misalnya 140 lah begitu. Nah, apa sih latihan yang bisa dia lakukan? Nah, berarti misalnya senam apa, kan senamnya bukan senam yang asal gerak gitu Ya, ya. kan. Ya, ada senam-senam yang khusus buat ya untuk hipertensi. hipertensi ya. Khusus buat diabetes. Oh. Ada Itu maksudnya fisioterapi juga berarti ya? bisa fisioterapi bisa Oh. masuk ke sana. Oke oke. Kesehatan wanita Kesehatan wanita juga bisa. bisa. Pasca melahirkan, Oh, untuk kesehatan wanita aja lebih Iya, untuk pasca berarti. pasca melahirkan Oke, bisa salah satunya pasca salah satunya ya. melahirkan. Oke. Atau mau hamil bisa pakai fisioterapi? Program hamil, Program hamil. kalau program hamil kayaknya Mungkin untuk kebugaran aja berarti iya, ya. untuk kebugaran. kalau Atau bugar. mungkin untuk supaya apa ya? Ini kan biasanya kalau ibu hamil tuh sering mengeluhkan Oh, sakit pada pinggang lah Oke. kan. Iya. Nah, itu apa yang bisa dilakukan oleh fisioterapi? Mungkin dengan senam pilates. Itu ada. Oh, pilates masih fisioterapi juga Masuknya ya? fisioterapi. Oh, oke. Senam Pilates ya. pilates. Kalau yoga beda lagi. Yoga bisa. Bisa Yoga juga. tuh salah satu intervensi fisioterapi. Intervensi juga ya. Bisa tadi untuk hipertensi, bisa dengan yoga. Oke, Cocok bahkan. cocok ya. Tai Chi, Tai Chi juga. iya, bisa untuk pasien diabetes, pasien hipertensi. Intervensi, oke. Berarti fisioterapi itu banyak banget ya untuk Iya, pengobatan fisioterapi itu ya. Sekreatifnya fisioterapi. Jadi kita treatment fisioterapi itu banyak, Banyak ya. tapi tergantung fisioterapinya. Sekarang kreatifnya fisioterapi itu mau kasih program Kasih latihan program apa. Saya pernah di fisioterapi Iya. memakai dengan jarum dan Oke. di setrum. Pakai listrik. Jarum Itu dan metode setrum. apa tuh? Itu salah satu metode. Jadi metode fisioterapi, intervensi fisioterapi itu ada dengan manual. Manual itu misalnya kita, maksudnya kita dengan tangannya kita. Ada dengan modalitas. Modalitas itu dengan alat. Nah, alatnya tadi itu pernah dengar infrared kan? Pernah. Oke. Yang tadi di setrum itu berarti alat elektrostimulasi. Oh, Jadi berikan stimulan. stimulasin. Iya, betul. Dry needling juga merupakan salah satu metode fisioterapi. Dry needling apa? Akupuntur. Oh, akupuntur. Akupuntur. Oh, maksudnya. Jadi iya, fisioterapi yang mengambil sertifikasi akupuntur, Oke, oke. yang belajar lagi tentang akupuntur. Ya. Oh, masuknya fisioterapi juga. Berarti ada 3 metodenya ya? Banyak. Oh, banyak ya tadi ya. Iya, Kalau tadi banyak. kan mungkin yang dijelaskan sama Teteh kan itu untuk pengobatan untuk apa aja gitu Iya, kan ya. Dan metodenya ternyata banyak juga ya. Apa Banyak. gitu selain 3 itu metodenya? Kalau misalnya Kalau sports massage masuk nggak? masuk, jadi di fisioterapi itu kita belajar juga tentang masas. Nah, Massage itu ya. mungkin yang bisa dikatakan bahwa Massage? pijat, Massage? Pijat ya? pijat. Oke. Pijat. Berarti bukan yang aneh-aneh pijitnya bukan ya? Pijit Bukan, kesehatan ya? pijat Oke. kesehatan. Bisa pijat sport massage tuh kita juga belajar. Belajar Kalau juga sport ya? massage, iya. Oke. Sport massage, pijat refleksi juga Pijat kita refleksi. belajar. Ya. Oh, berarti Karena banyak. dasarnya pijat tuh ada caranya gitu, ada dasarnya. Nanti dari situ Dasarnya. kita kembangkan lagi. Kembangkan lagi. Oh, berarti Betul. dari balik lagi ya gimana kreatifnya si fisioterapi ini Betul, ya ya. gitu ya. Tapi rata-rata kalau fisioterapi itu biasanya secara umum Ya, metodenya apa yang digunakan? metodenya ya balik lagi ke ada namanya standar pelayanan Standar pelayanan fisioterapi ya. Ya, Oke, balik oke, lagi ke balik situ, lagi ya. standar pelayanan fisioterapi. Oh. Jadi kita nggak bisa keluar dari ranahnya, dari standarnya Standarnya itu. ya. Kita nggak bisa melebihi dokter, kita nggak bisa mengasih resep obat. Oh iya, nggak Iya. ada resep obat ya. Iya, Oke. betul. Cuman misalnya ada sama sekali nggak ada ya, Nggak misalnya ada. pakai balsam ini misalnya. Kalau misalnya balsam kan nggak diminum ya. Nggak dibilang, ya. Obat luar masih bisa Obat ya. luar masih bisa. Kita bisa menyarankan, oke, pakai counterpain. Misalnya gitu ya. Pakai painkiller gitu. Tapi kalau misalnya meresep obat itu enggak. Nggak ya. Oke. Kalau misalnya fisioterapi di bawah rehabilitasi medis, biasa fisioterapi juga di bawah rehabilitasi medis. Jadi yang meresepkan obat adalah si dokternya. Nanti yang bagian ya terapi Oke, yang oke. itu adalah Berarti ada fisioterapi. konsultasi antara fisioterapis dengan Betul, dokter ya. Ini iya. sakitnya ini mungkin dari obat dari dokter ini apa Iya, resepnya betul. gitu ya. Dan fisioterapi itu nggak bisa sendiri. Sendiri Dia ya. harus bekerja dalam tim. Dalam tim ya. Iya, Karena betul. masuk ke medis juga ya. Masuk ke medis secara juga. resmi ya ini ya. Betul. Oke. Wah, ini. Nah, kapan nih kita harus pergi misalnya ini karena bingung ya milih ya antara ke fisioterapi atau ke
tukang pijit Tukang misalnya, pijit. misalnya Kapan gitu. Kapan? seharusnya? Seharusnya gimana nih gitu? Oke, itu kembali lagi kepada masyarakat. Hmm, Karena tadi tupoksinya dari tukang pijat sama fisioterapi Hmm. itu kan mempunyai tupoksi yang Ya. berbeda. Nah, misalnya sekarang kebutuhan masyarakatnya nih apa? Misalnya kebutuhannya saya, aduh, pegel nih, Hmm. nggak ada keluhan lain. Oke, saya bisa ke tukang pijat. Hmm. Oke, tapi kalau misalnya, aduh, tiba-tiba saya sprain ankle. Hmm. Kalau ke tukang Sprain pijat, ankle tuh ankle iya, keseleo, kesleo. iya, Oh, keseleo, oke. iya. Sprain ankle ya? Sprain ankle. Sprain ankle. Oke. Sprain ankle keseleo. Jadi datangnya kemana? Saya sarankan ke fisioterapi. Kenapa? Karena pada saat sprain ankle itu terjadi respon fisiologi di situ. Nah, kalau misalnya dibawa ke tukang pijat, takutnya yang terjadi bukan makin baik tapi makin memburuk. Ya. Iya, karena ada respon fisiologis. Nah, bawalah ke fisioterapi biar di treatment dengan Treatment baik, baik ya. gitu. Oh, oke. Sebenarnya sih kayak karena balik lagi ya, fisioterapi ini udah ada ilmunya ya. Iya, Pertamanya tadi belajar anatomi dulu loh. Jadi Iya. biar tahu loh, maksudnya nggak sembarangan buat bisa ngecek ya, maksudnya ada sakit apa misalnya di kaki atau di tangan atau di pinggang misalnya Iya. gitu kan ya. betul. Harus tahu sendiri. Nanti bisa kasih aku gerakan nggak sih Teh? Gerakan buat Maksudnya bisa nggak sih fisioterapi itu mandiri di rumah? bisa banget. Nah, Sesuai sekarang dengan profesi. Misalnya Oke. profesi aku ini kan ya suka kadang banyak duduk juga misalnya atau mungkin lari juga iya Iya, oke. gitu. Berarti sekarang kita posisi di banyak duduk aja. Banyak duduk ya, Nah, banyak duduk ini ya. Misalnya nih contohnya banyak duduk ya. Oke, ini mungkin bisa jadi apa ya, referensi juga buat Referensi ya. mungkin Para teman-teman yang pekerja lain, keras, ya. para pekerja keras, para pencari cuan. Yang lain cuan. Misalnya duduk. Duduk. Nah, kadang kita nggak sadar bahwa saat kita duduk tuh posturnya kita berubah. Makin Oh iya. seperti Harusnya gini, membungkuk. harusnya gini ya, harusnya gini ya. Ya, harusnya tuh harusnya tegak. Tegak ya. Harusnya tegak. Jadi di fisioterapi juga tuh ada namanya posture reminder. Jadi ada satu alat yang bisa mendeteksi, oh posturnya kita tuh nggak bagus. Oh ada. Ada namanya posture reminder. Nah, untuk latihannya bisa nih Kang. Coba sekarang Akang duduk. Duduk, oke. Oke, badannya ditegakkan. Oke. Oke, dadanya mungkin sedikit dibusungkan ke depan. Oke, misalnya, sorry ya Kang. Baik, apa boleh, Oke. boleh Teh. Nah, sekarang coba ini Bener namanya. gini, bener. Iya, Bener. betul. Nah, sekarang latihannya tuh namanya Chintics exercise. Cintix. Cintax exercise. Cintax, Iya, oke. betul. Jadi yang Dagu. ini dagunya kita tuh di Saya nggak double chin nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak double chin nggak apa-apa ya? Gak ada double chin ya. Oke, Aman ya? Oke. Aman. Nanti ini didorong ke dalam. Gimana Oke. caranya? Iya, betul. Didorong ke dalam. Set. Nggak didorong nggak begini, Oh, nggak iya. ke atas, tapi didorong ke dalam. Gini. Nggak begini Kang. Jadi waktu didorong ditahan. Oh, Oke. Gini. Iya. Rasa nggak di sini? Dan, Oh iya, di leher. Rasa nggak? Di sininya, sorry. Iya, Di kerasa. sini. Oke. Jadi Rasa kayak ya? kita didorong tapi ditahan ya. Didorong, ditahan. Coba ditahan 8 hitungan. Berapa lama? 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 8. Oke, terus Oke. relaksasi, relaks lagi. Nah, bisa diulang Berapa kali? 8 kali? 8 set berarti ya? Iya, 8 set. Oke. Ya. Repetisinya 8 mungkin ini ya. Iya, Oke. repetisinya 8. Oke. Kerasa nggak? Kerasa. Ketarik otot-otot Ketarik, di ini nih, sini. kerasa belakang. Iya, betul. Ini manfaatnya buat apa nih Teh? Memperbaiki postur. Oh. Jadi waktu kita dulu kita nggak sadar posturnya kita begini ya. Iya. Atau ya karena kelelahan kita selalu, Iya, ada iya. caranya. Membusungkan dada lalu Cintax. Cintax ya. Namanya Cintax exercise. Oke. Siap. Siap. Note ini ya. Oke, no. Ya sudah terpahami ya, Oke. Tipeners ya. Ini caranya salah satunya ya, salah buat satunya. memperbaiki postur tubuh. Apa Oke. ini pas banget buat mungkin Tipeners semua yang mau masuk akmil mungkin ya. Oh iya betul. Ya, sekarang salah duanya ada Ada. banyak ya, ada salah duanya sekarang. Tadi kan salah satu ya, sekarang salah Oh, duanya. salah ya, salah dua. Itu Salah mah duanya. kamu jadi oke. Salah duanya duanya. tuh ada yang namanya wall angel exercise. Wall angel. Iya, betul. Jadi kan kita misalnya di tembok aja. Tembok. Coba Ini. kakinya sedikit ke depan. Kaki yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya? Kedua-duanya, iya. Nyenyer. Iya, betul. Nah, terus tangannya dikepakan. Kepakan Iya, gini. kayak angel. Oh, gini, gini. Betul. Bener gini. Terus gerakannya tuh ke atas. Enggak, gini kan. Jadi gerakannya tuh kan kita menempel nih. Heeh. Gerakannya tuh mengikuti temboknya ke atas. Oke. Oke, sampai kerasa nggak di sininya? Oh iya, di belakang, di punggung nih. Di punggungnya kerasa ya? Harus nempel tapi ya. Harus nempel. Oke, terus lurus, akan lurus. Iya, Oh iya, kerasa nih. iya kerasa kan? Tapi enak loh ini. Hmm. Enak loh. Terus bisa dibarengi dengan breathing. Breathing gimana? Bernapas. Pas lagi naik, breathing. Naik kita breathing biar Oh. paru-parunya kita, Oh, pas dadanya kita pas mengembang. kita naik ke atas, Iya. inhale ini. Iya, betul. Oke, tahan 1, 2, 3 turun.
Oke. Gimana rasanya? Enak deh. Enak. Ini bagian ini enak nih. Mm-mm. Berapa lama nih? Boleh seperti tadi juga Sama repetisi 88 sama ya? 88. Oke, nah, ini Oke. hebat remote ya. Ini namanya wall. Angel Wall. Perut malaikat bisa begitu ya. Oke. 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 Terus Terus ada yang namanya kalau di tempat gym tuh ada alat yang cable rose itu baru. yang ditarik. Oh, Iya, ya gini. cable Tarik. rose Oke. exercise. Namanya cable rose exercise. Cable Jadi, ya. iya. Oke. Jadi ditarik set, Hmm. ditarik. Oh, kita nggak punya alatnya gimana? Berarti Ibarat ada yang kayak karet di rumah ada nggak? Kalau misalnya atau nggak ada, mungkin ini kali ya wristband gitu ya. bisa. Yang buat gym itu beli aja mungkin ya. Bisa, Dikaitin bisa, dikaitin. di meja atau nggak di tiang kali Di ya. tiang, betul. Gini ya. Kita Gini. memanfaatkan yang ada di Ada ya, rumah. oke. betul. Gini Iya. berarti caranya ya. Sampai duduk. Ditarik set. Oke, sampai gini ke ya. belakang. Sampai ke belakang ya. Oke. Karena kalau ditarik gini, cuman segini ototnya yang bekerja Ototnya. beda lagi. Oh, Karena- oke. Iya. Dan sekarang kan kita fokusnya di bagian back Back atau ya. otot-otot core, Otot-otot otot-otot inti tubuh Inti juga tubuh. ada bagian belakang sama bagian perut. Iya, ya. Nah, yang tadi kita latihan tuh buat otot-otot core karena otot Core ya. core tuh yang menjaga postur kita biar tegak lurus. Vertical lurus ya. Oh, iya penting juga tuh belajar core juga ya. Iya. Gitu, oke. Next ada gerakan apa lagi deh? Gerakan Yang simpel-simpel nih yang buat mungkin stretching paling. Stretching paling ya. Iya. Misalnya stretching kayak gini, kalau Oke. terlalu banyak duduk atau di Iya. depan laptop kan biasanya menyebabkan forward head Iya, ya. Jadi kepalanya kita tuh cenderung ke depan. lumayan. Iya. gini-gini. Nah, chin tucks tadi, iya. Tucks ya, gini ya. Chin tucks tadi untuk Citax ya. ya bisa untuk memperbaiki forward head-nya kita. Oh, oke. Juga kita bisa dengan ya tadi stretching, Stretching ya. kepala ke atas, ke bawah. Nah, kalau harus berdiri, biasanya kan duduk Mm-mm. berapa lama untuk, maksudnya biar nggak fokus banget nih sama Mm-mm. kerjaan gitu kan 2 ya? jam sekali. 2 jam sekali? Iya, harus. Oh, Misalnya bukan kita per menit bekerja bukan ya? bukan per menit. 2 jam ya, 2 jam sekali 2 ya? jam sekali. Kalau per menit takutnya Misalnya nanti setengah jam gitu nggak ya? Enggak. 2 jam 2 aja jam ya? aja, 2 jam aja. Oh, saya berdiri gitu ya, Berdiri. stretching gitu ya? Stretching, betul. Oke. Wah, luar biasa nih. Oke. Nah, untuk pengobatan tadi udah, cara-cara juga dipraktekin juga sama Teteh udah ya gitu. Kalau misalnya teman-teman Tribuners semua nih yang mau konsultasi sama Teteh bisa Bisa. Bisa cek kemana nih? Bisa ke Instagram, bisa lewat Facebook juga bisa. ya. Iya. Apa namanya? Kalau Instagram Cynthia Parera. Kamera. Oke. Kalau di Facebook juga sama. Cynthia Parera juga Siapa sama. tahu mau nanya tentang fakultasnya Teteh gitu ya, Boleh, tentang iya. apa prodinya, apa mau nanyanya tentang fisioterapi, atau bisa mungkin ya. mau home care, silakan. Home saya care juga bisa? Bisa. Oh, oke. Home care Biasanya bisa. kalau pengobatan fisioterapi itu berapa lama durasinya Teh? Karena kan Oke. kadang-kadang kan kalau di rumah sakit tuh lama ngantri, itu Betul. diapain aja sih? Nah, pengobatan fisioterapi itu paling lama 1 jam. 1 jam. Atau bisa Oh, sampai 1,5 jam. Berbeda juga antara misalnya yang sakitnya nih kalau orang stroke mah beda lagi. Beda Berarti lagi ya? bisa sampai bisa sampai 1 jam oh, lebih, iya, 1,5 iya. jam karena Nge-stroke ya. ya harus dilatih. Karena kalau stroke itu kan terjadi kelemahan salah satu sisi tubuh ya. Nah, kita tuh tidak hanya melatih tangannya, tidak hanya melatih kakinya, tapi punggungnya juga kita Punggungnya latih. dilatih juga ya. Karena biar itu tadi core muscle-nya kita tuh harus kuat Kuat dulu. juga dulu ya. Kalau core muscle-nya kita sudah kuat, ya tangannya kita pasti kuat, kakinya kita pasti kuat. Oh, gitu. intinya adalah sih tapi tetap ngelatih core juga ya gitu. Harus Bersih ngelatih kalau core. kita bisa ngelatih core ini, Mm-mm. aktivitas apapun juga kita tetap Betul. semangat dan tetap Betul. maksudnya jauh dari cedera ya Iya. biasanya ya gitu. Iya, betul. Nah, itu yang saya suka dari fisioterapi itu kita mengkaji sampai ke dalamnya. Sarannya, Betul. Jadi kalau misalnya kita mengangkat tangan nih, gerakan mengangkat tangan. Nah, otot yang bekerja tuh apa? Misalnya waktu kita Oh. mengangkat tangan, otot yang bekerja tuh Ya. misalnya bicep, Bicep tricep misalnya ya. Tricep di bawah, Tricep di bawah bicep. Nah, selain itu ternyata ada otot lain yang bekerja yaitu otot core belakang. Belakang punggung ya. Otot Oh, punggungnya iya, kita. iya. Jadi kalau Iya, misalnya kita ya. nggak bisa ngangkat tangan, yang dicek apa yang dicek Oh iya. juga otot core-nya. Core juga Gitu. ya. Oke, Iya. oke. Siapa tahu otot core-nya bermasalah nih. Otot core-nya kaku sampai nggak bisa ngangkat tangan itu bisa. Bisa juga gitu Iya. ya. Oh iya benar banget sih. Iya sih. Kadang-kadang ada juga sih mungkin beberapa Tribuners yang pasti ngalamin ya. Angkat ini dikit sakit gitu kan ya. Iya nggak Ngangkat sih? aduh encok. Iya tuh encok umur ya teman. Atau misalnya naik tangga dikit aja udah Iya, pegel-pegel gitu ya. Nah, itu core harus dilatih Core-nya juga. harus dilatih. Karena waktu gitu. kita ngangkat yang mengangkat beban bukan tangannya kita Bukan tapi tangannya. dari core-nya. Dari core Core-nya juga. kita bekerja, tangannya kita bekerja. Oh iya benar-benar. Kalau iya core-nya sih. lemah, otot tangannya kita saja yang bekerja ya bisa jadi cedera. Ya nggak balance jadinya Nggak ya, balance, nggak balance betul. banget. Oh iya benar-benar. Nah fisioterapi kan tadi banyak dari gerakan juga ya. Kalau dari makanan ngaruh nggak?
Kalau dari makanan Atau nutrisi ngaruh. ngaruh gitu? Iya, itu Oh, ada pengaruhnya. Tapi sekarang misalnya kayak kalau makan emping kan asam urat misalnya. oh iya, Bisa gitu bisa ya. bisa 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 Iya ya, bisa. Ya, berarti dikurangi makanannya. dikurangin ya. Nanti nanti asam uratnya yang perbaiki siapa? Fisioterapi. Fisioterapi. Iya, Oh iya, bisa juga berarti bisa, ya. Iya bisa. iya. Oke oke Mm. oke. Oh, jadi enak loh tadi teh ini ya, Oh, pinggangnya sama ya, ini ya. syukurlah. Kita coba lagi ya Coba buat lagi ini ya. silakan di rumah atau ya habis setelah ini Kakak. Bisa coba-coba sendiri Coba lagi, ya, betul. gitu. Oke oke. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan ke Tribuners karena nggak kerasa udah setengah jam Wah, kita mengudara. udah ya. Kita sudah tayang 3,5 jam. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Tribuners nih tentang fisioterapi atau mau Mm-mm. ngajak-ngajak buat belajar bareng Teteh di Universitas Santo Borromeus buat Teteh. Oke. Jadi kalau untuk dari saya untuk fisioterapi, jadi Hmm. karena fisioterapi di orang awam itu masih belum terlalu dikenal, jadi mari Hmm. kita sama-sama belajar lebih kenal lagi, lebih dalam lagi tentang fisioterapi karena fisioterapi itu sangat luas dan juga sangat dalam dan juga manfaatnya juga sangat banyak. Dan juga bagi fisioterapi sendiri, kalau itu harus mencintai pekerjaannya kita. Jadi kita di saat kita mencintai pekerjaannya kita, di saat itu juga berkat. Jadi kita juga pasti senang nih melihat kliennya kita atau pasiennya kita sembuh, sehat, begitu kan, sudah bisa mandiri. Nah, kalau untuk mahasiswa atau yang mau belajar fisioterapi, mari silahkan ke Universitas Santo Borromeus. Nanti di sana kita akan mengulik lebih dalam tentang fisioterapi. Gitu. Wah, biasa langsung tangan buat Teh Cynthia. Ternyata Waduh. fisioterapi ini sangat bermanfaat ya, terutama buat kalian nih yang mungkin sedang cedera, butuh pengobatan secara serius mungkin ya. Betul. Gitu. Jadi ya ini fisioterapi bisa membantu kalian atau buat kesehatan juga bisa ya. Bisa. Gitu buat kesehatan, jaga kesehatan, buat tadi salah satunya buat VO2 max tuh oksigen yang masuk ke Oksigen, paru-parunya lebih betul. baik lagi, gerakan-gerakan yang mungkin bisa bikin core kalian jadi kuat. Iya. Nah, ini bisa datang ke fisioterapi ya, Teh Iya, ya, silakan. gitu. Silakan Fisioterapi banget. sangat terbuka Sangat untuk terbuka siapa ya, saja. siapa aja. Oke. Terima kasih banyak Teh Cynthia Terima sudah kasih, Kang hadir Ginan. pada siang hari ini di program Tribun Hal Tribun Jabar. Nanti next kita mau ngobrolin yang lain lagi ya tentang Boleh. fisioterapi ya. Boleh, Misalnya boleh, nanti mengatasi cedera di kaki Di kaki. misalnya atau nggak di tulang belakang misalnya Oke, gitu ya. Hari boleh. ini kita ngomongin tentang secara umum dulu ya. Boleh. Gitu. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman Ya. Satu Borromeus. Ketemu lagi nanti di Siap. episode selanjutnya Oke. Teh. Terima Ya, kasih, Kang makasih. Ginan. Nah, Terima itu dia kasih para Tribuners, ngobrol santai saya dengan Teh Cynthia, dosen fisioterapis dari Universitas Santo Borromeus. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat buat kalian dan buat kalian yang mungkin mau ngobrol-ngobrol tentang fisioterapi bisa langsung aja hubungin Teh Cynthia tadi ya, sudah di Instagram sama Facebooknya. Ketemu lagi dengan narasumber lainnya di Tribun Health. Saya Ginanjar Nugraha. Pamit, ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah Tribuners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.